Nama Tarisa Fadila Salsanabila dengan NIM A10122310993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perintah UTS analisis kasus pembunuhan di apartemen mewah ini. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan ujian semester genap tahun 2025. Dalam analisis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana di dalam Kodifikasi, Ibu Kristiani Natalia SST MH, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat memenuhi perintah. Analisis kasus pembunuhan di apartemen mewah. Identifikasi peristiwa pidana. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2025 di sebuah apartemen di Jakarta Selatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan fakta bahwa Nadia Putri berusia 28 tahun ditemukan tewas dengan luka benturan keras di kepala dan tanda-tanda pencekikan. Analisis unsur delik. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kasus ini dapat dikaitkan dengan pasal, yaitu 1. Pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur-unsur. Yang pertama, unsur subjektif, dengan sengaja dolus. Unsur objektif, menghilangkan nyawa orang lain. Analisis bukti dan petunjuk. 1. Terhadap tersangka Reza Alamsyah berusia 32 tahun. Bukti yang memberatkan. 1. Rekaman CCTV menunjukkan Reza memasuki apartemen korban pukul 9.30 dan meninggalkan lokasi pukul 11.45 malam yang menempatkan dia di TKP pada waktu perkiraan kematian. 2. Sidik jari ditemukan di apartemen korban. 3. Motif cemburu karena korban ingin mengakhiri hubungan. Potensi pasal yang dapat didakwakan. 1. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. 2. Jika terbukti ada perencanaan, dapat didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. 2. Terhadap tersangka Dina Safitri berusia 30 tahun. Bukti yang memberatkan. 1. Pesan WhatsApp dari korban pukul 10.15 yang berbunyi, "Aku sudah muak dengan semua ini. Besok aku akan melaporkan semuanya ke polisi." Ini menunjukkan adanya konflik antara korban dan Dina. 2. Motif potensial terkait dugaan penipuan utang yang akan dilaporkan korban. 3. Sidik jari ditemukan di apartemen korban. Bukti yang meringankan. 1. Pengakuan bahwa sidik jari ditemukan karena sering berkunjung. 2. Tidak ada bukti CCTV yang menunjukkan keberadaannya di lokasi pada malam kejadian. Analisis barang bukti. 1. Piala besi berlumuran darah. Merupakan alat yang diduga digunakan untuk melakukan pembunuhan corpus delicti. 2. Rekaman CCTV. Merupakan alat bukti petunjuk yang kuat. Pasal 184 KUHP yang menempatkan Reza di TKP. 3. Pesan WhatsApp. Merupakan alat bukti surat. Pasal 184 KUHP yang menunjukkan motif potensial. Rekomendasi tindak lanjut penyidikan. 1. Pemeriksaan forensik lebih lanjut terhadap piala besi untuk identifikasi sidik jari dan DNA. 2. Pemeriksaan alibi Dina Safitri dengan rekaman CCTV dari area sekitar apartemen. 3. Pemeriksaan terhadap rekam jejak komunikasi, telepon, dan pesan antara korban dengan kedua tersangka. 4. Penyelidikan lebih mendalam tentang konflik utang piutang antara korban dan Dina. 5. Analisis forensik digital terhadap perangkat elektronik milik korban dan tersangka. 6. Pemeriksaan saksi-saksi lain termasuk tetangga apartemen yang mungkin mendengar keributan. Konstruksi hukum acara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1. Tahap penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 angka 2 dan 5 KUHP. Pengumpulan bukti-bukti awal telah dilakukan dengan temuan piala berlumuran darah, rekaman CCTV, dan pesan WhatsApp. Penetapan tersangka dapat dilakukan setelah minimal 2 alat bukti terkumpul. Pasal 184 KUHP.
2. Alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHP. Keterangan saksi perlu dikumpulkan dari tetangga apartemen. Keterangan ahli, hasil autopsi dari dokter forensik. Surat, pesan WhatsApp korban, petunjuk, rekaman CCTV dan sidik jari. Keterangan tersangka, pengakuan Dina dan Reza. Kesimpulan, berdasarkan bukti-bukti awal, terdapat 2 tersangka potensial. 1. Reza Alamsyah. Bukti lebih kuat dengan keberadaan di TKP yang dikonfirmasi CCTV. Yang kedua, motif cemburu yang memadai untuk pembunuhan emosional. Pasal 338 KUHP. Tersangka kedua Dina Savitri. Bukti lebih lemah karena tidak ada konfirmasi keberadaan di TKP. Namun, motif terkait dugaan penipuan utang cukup kuat. Untuk penuntutan yang efektif, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap alat bukti fisik, yaitu piala besi, untuk mencocokkan sidik jari dan DNA dengan tersangka. Dapat diingat bahwa analisis ini didasarkan pada bukti-bukti awal yang terbatas. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia berlaku asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, sebagaimana tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.